sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami akan Profesor Almarhum Bapak Haji Rohani, yang kami akan para ahli ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Berdoa kepada Allah SWT pada malam hari ini kita bersama dapat hadir. Semoga kehadiran kita bersama, doa kita bersama dijawab oleh Allah SWT. Amin. Dan sebesar apapun dosa beliau Allah ampuni, dan sekecil apapun amal ibadah yang dilakukannya Allah SWT menerimanya dan memberikan kita bersama. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita bicara masalah pengertian, ini bicara sesuatu yang pasti terjadi. Karena memang Bapak Ibu, bahwa ketika kita hidup di muka bumi ini, sanggup itu maka harus sanggup. Memang oleh Allah sudah diterangkan Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang punya jiwa pasti akan mengalami kematian. Nah, hanya saja kapan kematian itu hadir itu rahasia dari Allah. Kita sendiri tidak tahu. Apapun tidak akan tahu Bapak Ibu kapan kehadiran kematian itu. Dan memang oleh Allah juga sudah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kepada kamu, tidak bisa dimundurkan atau dimajukan sesaat pun. Kalau sudah waktunya Bapak Ibu, tidak peduli sakit atau tidak, hanya saja umumnya supaya orang nggak kaget lah, itu sakit terlebih dahulu. Itu sebenarnya hanya sekedar isyarat saja. Tapi yang agak meninggal tidak sakit sebenarnya lebih banyak Pak. Ya, yang kecelakaan dan sebagainya itu lebih banyak. Karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, kita nggak usah terlalu takut mati, tapi juga jangan terlalu berani mati. Tapi yang benar adalah siap untuk mati. Karena kalau terlalu berani mati namanya bunuh diri. Takut mati malah cepat mati. Karena ketakutan Pak. Ya, corona ini Pak, nggak berani keluar rumah. Tinggal di rumah aja, mati juga beri-beri Pak. Kalau lebih cepat kadang-kadang. Jadi kita nggak usah terlalu takut mati, jangan terlalu berani mati, tapi siap untuk mati. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang penting pada saat kematian kita ini semua dari Allah almarhum termasuk di dalamnya. Yang penting pada saat kematian kita adalah husnul khotimah. Karena itu Rasul mengajarkan Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim lana bi su'il. Ya Allah, jadikan ayat kami yang baik, jangan ayat-ayat yang. Salah satu tanda orang akhir baik meninggalnya husnul khotimah, Bapak Ibu, di surat Yasin tadi yang dibagikan ke kita di halaman pertama kalimatnya begini Pak, itu hebat sekali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mencabut nyawa seseorang yang orangnya soleh, Pak ya, orang soleh dan dijamin masuk surga, kalimatnya sangat halus. Bismillahirrahmanirrahim, tadi dibaca di Yasin di depan itu ada kalimatnya begini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kata begini Pak. Jadi pada saat mau meninggal itu Pak, pada saat koma, sakaratul maut, itu bagi orang yang soleh nggak usah takut.
Justru orang yang mau meninggal, orang yang soleh ini gembira, karena panggilan Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi orang mau meninggal itu pastinya kalau yang soleh itu tenang, tenang sebenarnya. Maka dia sebenarnya tenang, banyak makanya maaf Bapak Ibu hati-hati kalau nunggu orang meninggal. Itu kalau orang itu sakit parah biasanya kayak, kemudian dia sehat. Biasanya kan begitu sehat tinggal kan, karena merasa sudah. Begitu kita pergi tinggal orang itu. Ini sebenarnya bermasalah begini. Mengapa? Karena pada saat itu harusnya kita, kata Rasulullah SAW, menunggu orang meninggal ini dengan kalimat apa namanya, lakimu mau aku di kalimat la ilaha illallah. Nah pada saat dia nggak ada yang nungguin, di sini masalah. Karena setan laknatullah itu menggoda manusia sampai pada nafas terakhir. Yang berbahaya sekali kan. Jadi pada saat kita tidak ditungguin di sini, bagian imannya nggak kuat, lepas dia. Karena apa? Setan akan menutup dengan kalimat la ilah saja, tidak dilanjutkan. Maka Bapak jangan heran Ibu, ketika orang kita minta untuk membaca la ilaha illallah, ada yang kadang-kadang tak mau. Padahal orang rajin ibadah. Tidak maunya itu bukan karena nggak mau baca kalimat ini, karena berbarengan dengan itu setan laknatullah menggoda kita dengan kalimat la ilaha saja. Ini jadi masalah Pak. Begitu kita la ilaha illallah, kan kita bilangnya ini setan ngomongnya cuma la ilaha saja. Nanti Pak kalau kita nyebut kalimat la ilaha illallah, jangan ngomong la ilah, bahaya itu. Kalau la ilah berarti tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, maka harus dilanjutkan illallah. Ini yang jadi masalah kadang-kadang jadi omongan harian, la ilah gitu. Jadi masalah itu kalau dia sampai ngerti maknanya ya, tapi kalau orang kita ini kan kadang-kadang kan nggak ngerti maknanya apa, sehingga tidak ada maksud itu. Kalau nggak ada maksud ya nggak ada masalah. Islam ini kan inamal amalu bin ini yang tergantung niatnya. Kalau niatnya nggak ada karena nggak ngerti ya nggak apa-apa. Karena seperti itu. Nah Bapak Ibu kan kalau panggilannya kalimat ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Maksudnya Allah. Fadhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Sangat gembira orang yang seperti ini, maka pada saat itu Bapak Ibu biasanya orang yang meninggal ini itu akan mengeluarkan air mata sangat tipis sekali, dan ada di sini ini kayak keringat ya Pak ya, tapi keringat ari itu seperti orang tersentuh, seperti dia memang gembira mau ketemu dengan Allah. Itu salah satu tanda orang yang husnul. Biasanya ucapannya tadi la ilaha illallah. Ini talqin biasanya kan kalimatnya talqin lah. Dibimbing untuk orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha. Cuman ini mohon maaf kadang-kadang nggak nyebut itu, cuma ngomong nyebut nyebut gitu. Kalau hanya kalimat nyebut, sementara dia mendengarnya orang yang nggak ahli ibadah, ini bermasalah. Karena dia ngikutin saja kan, nyebut kayak bu. Kalau siapa ini Pak? Yang ngajari, masalahnya kan di situ. Maka para sebagian ulama kita, bagi orang yang ibadahnya kurang, orang berjamaah amalnya, sholatnya kadang-kadang lebih banyak maksiat daripada dosa, maka sebagian ulama mengatakan janganlah la ilaha illallah kepanjangan, maka cukup kalimat Allah gitu. Tapi maaf Pak, kadang-kadang Allah aja nggak fasih, suruh nyebut Allah, karena memang sudah susah sekali orang mau meninggal udah mulai lepas.
Kalau kita lihat dalam kitab Ar-Rum, itu ada beberapa kitab ya. Di antaranya kitab Ar-Rum menyebutkan kalau orang mau meninggal dunia, malaikat Israfil itu nggak langsung. Malaikat itu finishingnya saja. Pertama itu pasukannya yang masuk, itu biasanya melalui ibu jari. Ibu jari masuk dia, itu melepas satu persatu urat saraf, kurang lebih 70 ribuan. Itu satu-satu dilepas, ditariknya satu-satu. Itu menjerit, meronta dan sangat sakit. Bagi yang nggak percaya silakan duluan. Coba nyoba ini. Jadi dilepas satu-satu, makanya biasanya Pak itu dari bawah terus ke atas, nanti sampai di lutut yang berhenti. Sebentar. Ini masih ada kesempatan baca istighfar. Masih kesempatan minta ampun sama Allah. Makanya kalau orang seperti ini astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan. Biasanya gitu ya. Terus dia berjalan, berhenti nanti di pusat. Terus nanti berangkat lagi, berhenti biasanya di hor-hor tenggorokan. Kalau sudah di sini berhenti tenggorok itu sudah tertutup pintu tobat. Sudah nggak bisa lagi. Itu biasanya ini seperti orang ngorok ya. Ngorok kemudian itu baru malaikat Israfil pencabut nyawa datang. Itu biasanya diangkat kan. Itu kalau yang umumnya itu dari kaki masuk, nanti lepasnya di ubun-ubun. Dan yang terakhir melihat itu mata. Rohnya itu keluar, set itu kelihatan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang meninggal itu rata-rata matanya melotot. Ya, matanya melotot rata-rata. Kalau menjem biasanya itu, tapi kalau kita lihat di sinetron ya terutama ya, itu kan orang mati itu menjem dalam belakang. Begitu meninggal langsung menjem. Bapak perhatiin kan, aslinya hampir tidak ada yang menjem. Karena memang diangkat kan, tarik ke atas jangan. Makanya supaya menjem cepat-cepat bagi orang yang nungguin tadi, yang nalkin tadi, cepat-cepat tutup. Harus cepat-cepat karena kalau lama-lama nanti nggak bisa lagi kan. Dia udah ngaku. Kalau udah sampai ngaku, maka cepat-cepat ambil minyak air ya. Kalau memang susah itu biasanya pakai air mentimun ya. Air mentimun dengan baca sholawat kepada Rasulullah SAW atau Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim Muhammad SAW diurut dengan pelan-pelan akan menutup. Bapak Ibu yang kan, nah setelah di rohnya dicabut ini, Bapak Ibu yang kan, dan yang beriman sama Allah, ini orang ini Pak, Masya Allah Pak, ini akan bahagia sekali karena akan ketemu Allah. Maka minta untuk segera diberangkatkan. Enggak usah tunggu lama-lama. Bagi orang soleh saya. Tapi bagi orang yang ingat kepada Allah juga ingin cepat-cepat kemana-mana. Biar jelas mau kemana ini. Makanya idza janazah, ketika jenazah diangkat di atas pundak seseorang, bagi orang yang beriman kepada Allah, segerakan aku untuk bertemu dengan Tuhanku. Jangan lama-lama, ayo cepatkan aku. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang gotong mayit rata-rata jalannya cepat. Dan memang disunahkan. Tetapi jangan kecepatan tahu. Karena mohon maaf aslinya, maaf Bapak Ibu, kalau ngantar mayit, itu yang ngantar di depan apa di belakang sih? Ayo Pak. Mayitnya itu di depan apa di belakang? Sebenarnya Pak, namanya ngantar aslinya itu mayitnya di belakang. Makanya kalau zaman dulu itu kan yang di depan itu naikin tetap, karena kalimat lakimu ini fiilnya fiil apa namanya isim nakiro. Kalau isim nakiro kemudian apa lakimu dia bersifat nakiro, bersifat umum. Jadi mau meninggal, saat meninggal dan sebagainya itu dibacakan kalimat la ilaha illallah. Maka berangkat ya kalau zaman dulu itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang ngantar membaca itu, yang diantar berangkat. Sekarang kan nggak lagi Pak. Sekarang ini kan naik mobil di sana itu, naik ambulan ya. Sekarang zaman canggih enak Pak, meninggalnya bawa mobil. Nah sekarang akhirnya oleh saya nggak tahu dari mana awalnya, karena hadisnya kan lakimu berarti kita yang baca. Aslinya Pak ya, perintahnya bacakan, ajari olehmu, kalimat aslinya.
Tapi sekarang karena nggak dibaca, nggak tahu siapa yang mulai, akhirnya oleh pengurus kematian hampir di seluruh Indonesia itu ditulis di atas kain kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah innalillahi bisampingnya. Kemudian setelah orang dibungkus mau disolati, kemudian ditaruhlah kain ya atau tutup itu di atas mayit. Nah, yang baca siapa Pak? Jangan-jangan yang baca mayitnya itu baca sendiri karena kan dia nggak baca lagi dong. Jadi banyak suruh baca sendiri. Ya, jadi hati-hati Pak kalau kita sekarang ini Pak kalau nggak bisa baca Arab itu mau meninggal langsung baca sendiri. Tidak di bawah mayitnya seperti itu. Gambarnya seperti itu. Tapi tidak jadi masalah karena ini tidak menjadi syarat ya. Tidak menjadi apa namanya ya, tidak diatur oleh fikih secara umum, itu hanya ulama-ulama fikih saja yang menyatakan seperti itu. Bapak Ibu kemudian malam tujuan ini singkat saja saya lompati saja Pak. Baik. Sekarang kita lihat kondisi almarhum pada malam hari ini. Bapak ingin tahu Pak kondisi mayit dalam kubur udah 7 hari? Ingin tahu Pak kita Pak? Ibu ingin tahu Pak? Kalau ingin tahu ya kita sama-sama sana. Tapi nggak usah lah ya, nggak usah sana. Kita lihat di keterangan aja. Nah kata Rasul begini Pak, begitu mayat sampai di kuburan, ini untuk pelajaran kita ya. Kata Rasul begini Pak, masalahnya di sini sangat mengerikan sebetulnya Pak. Tapi ini harus diterangkan karena memang itu ada kematian. Apa kata Rasul? Mal mayyitun fi qabrihi illa sikul khoriqil mutaqawisi yang tadiru dakwatan min abin aw umin aw waladin aw sodiqin siko. Kata Rasul, mayit yang di dalam kuburnya begitu bisa angkat sampai ke makam dimasukkan ke dalam kubur, kata Rasul, ini seperti orang yang sedang ditenggelamkan di tengah lautan. Jadi masuk kuburan itu pas kita dilempar di laut, naik turun gini Pak. Saya mau nanya Pak, orang kayak gini ini termasuk kita yang di atas laut naik turun ini kita bantu apa siapa? Sementara misalnya kalau ada orang ngasih ban tembelan yang kasih sama emas 20 kilo, milih mana kira Pak? Milih mana nih? Ada ban tembelan sama emas 20 kilo dilemparin, milih mana Pak? Milih ban. Ya. Yang jadi masalah siapa yang ngasih? Itu masalahnya Pak. Kalau masih ada pilihan masih bisa milih, tapi masalahnya udah sampai makam sana, siapa yang mau bantu kita? Ini masalahnya. Maka Rasul berlanjutannya, yang tadiru dawatan, maka si mayit tadi menangis meronta-ronta minta doa. Dari siapa doa diminta? Min abin dari bapaknya, awumin dari ibunya, awaladin dari anak-anaknya. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, kalimatnya min abin, isinya nakiro tidak makrifat. Hati-hati Bapak kalau kita membaca satu hadis, kalau nggak belajar ini bahaya Pak. Karena kalimat min abin dari bapaknya, bapaknya. Kalau kalimatnya isim nakiro berarti tidak hanya bapak kandung saja. Kalau kalimatnya diartikan banyak bapak kandungnya saja, alangkah sempit Islam ini Pak. Jadi kadang-kadang pemahaman kita di situ Pak, orang baca teks kemudian diyakini kebenarannya tanpa baca dengan guru. Ini bahaya ini Pak. Sekarang ini mulai banyak nih orang sekarang nih baca YouTube terjemahan merasa benar nyalahi orang. Padahal dia yang salah, nggak mikir. Dia yang salah nyalahin orang Pak. Nah, ini yang jadi teroris kan biasanya gitu Pak Anda. Pemahaman yang salah nyalahin orang. Jadi berbahaya sekali. Jadi minapin bapaknya berarti bapak kandungnya atau siapapun yang dipanggil bapak oleh dia, karena dia min abin ibunya, ibu kandungnya atau siapapun yang dipanggil ibu sama dia. Maka banyaklah kita bergaul dengan bapak dan banyak bergaul dengan ibu. Itu masalahnya. Kita harus banyak bergaul, kalau enggak masalah nanti. Kalau hanya bapaknya aja, bapaknya udah tinggal duluan. Ibunya aja, ibunya tinggal duluan. Mau siapa nih Pak?
waladin, anaknya. Kalau anaknya saja, anaknya satu gadung pisah, kok apa juga? Ayo, tapi kalau anak-anaknya, bisa anak siapapun, maka banyaklah kita sayang dengan anak-anak. Karena anak itu akan mendoakan kita waktu kita meninggal dunia. Kan gitu ya. Anak kecil sekarang itu kan Pak, masih kecil, nanti akan teringat oleh dia kalau kita baik sama dia. Maka kalau ada anak nyolong jamu, nyolong apa yang kita miliki, ya usah marah-marah masukin penjara Pak. Nggak apa-apa namanya memang hukumnya belum ada. Nah, jangan ambil ini, ini masih kecil. Nanti kalau udah gede, nanti anak saya kasih kamu apa kata anaknya? Alah, kalau gede nggak dimakan sendiri, makanya saya ambil sekarang. Kan niatnya mau amal itu, kan mau apa? Artinya, kalau pun nanti gede mau dikasihin, sekarang diambil kecil, kan sama aja amal. Kenapa kita harus mau? Ya kan Pak ya? Kan nanti kalau gede mau dikasihin, ya kan? Sementara sekarang ini kecil karena anak ini nggak sabar. Lihat kalau diminta nggak dikasih, kalau udah gede maka diambil waktu kecil, ya sudah. Apa masalahnya Pak? Kan mau ngamal dulu, sudah selesai itu. Apa saya lahir anak? Nah kalau anak nggak punya, nggak bergaul dengan anak-anak, masih ada Pak di sini, masya Allah Pak. Ausodikin sikok, saudara-saudara yang terpercaya. Al-muslimun akul muslim, secara muslim sama muslim kita bersaudara. Siapapun yang muslim yang saudara kita itu bisa mendoakan kita. Ini makanya kita banyak bergaul. Kalau nggak gaul tak masalah. Orang meninggal nggak ada yang datang, nggak ada yang doain. Jangan ngomong makanya kalau orang sudah mati nggak bisa didoakan lagi. Jangan Pak. Kalau di akhirat betul Pak. Kalau udah masuk alam akhirat tidak bisa berbuat apapun. Tapi kalau masih di alam kubur itu malah masalah. Belum masuk akhirat dunia udah lewat. Berarti masih ada waktu nunggu. Nah waktu nunggu inilah kata Rasul, maka ada yang tadi tidak. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat, kata Rasulullah, hadiah orang yang hidup kepada yang mati. Karena yang meninggal ini masih di alam kubur, maka yang hidup masih bisa memberi hadiah kepada yang meninggal. Ini Pak masalahnya, karena termasuk malam hari ini kita memberi hadiah. Maka orang sering ngomong apa namanya, kita memberi hadiah karena dalam hati ada berdoa. Apa hadiahnya? Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah al-istighfar lahum. Jadi apa? Dan ya, ini dalam corona ini zaman malam ya banyak katanya gitu ya. Kita sebelum 9 sudah harus selesai ya. Singkat saja. Bapak Ibu yang kami lihatkan, wa inna hadiyatal ilal amma. Sesungguhnya hadiah orang yang hidup kepada yang mati. Berarti yang hidup ini, bapak kita ini bisa membantu yang sudah tinggal. Dengan apa? Kata Rasul ada dua ternyata. Yang pertama al-istighfaru lahum, yakni yang hidup ini minta kepada Allah agar Allah ngampuni dosanya yang sudah meninggal. Yang minta diampuni siapa Pak? Kan yang hidup di kita. Kalau udah mati nggak bisa lagi Pak. Mau istighfar, mau minta ampun diri-diri, tolong ampun dosa saya, nggak akan diampuni Pak sama Allah. Karena sudah putus waktu di pondok. Tapi kita yang hidup ini ngomong, ya Allah, ini saudaraku, ini orang tuaku, ya Allah, ini orang baik, ya Allah, ampuni semua dosa dan salah dia, ya Allah. Nangis kita kepada Allah, minta ampun sama Allah, maka haknya Allah untuk memberi ampun. Karena itu Pak, jangan beri dengan doa. Karena itu kita orang Islam Pak, itu setiap hari Jumat pasti diwajibkan baca doa. Maka khotib pada saat baca hari Jumat tadi kan ada doa Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum. Kalau ada khotib tidak baca doa ini, menurut ulama Syafi'i khotbahnya tidak sah. Walaupun doain siapapun didoain Pak, tapi kalimat muslimat tidak diucapkan, ini tidak sah khotbahnya. Bapak Ibu yang menyatakan ini. Nah, doa yang seperti ini Bapak Ibu, ini mengapa muslimin muslimat? Karena ada orang yang nggak punya siapa-siapa meninggal dunia.
orang tua nggak ada, ibu nggak ada, saudara nggak ada, maka doa ini untuk mereka semua yang ada di alam kubur yang nggak punya siapa-siapa, maka mereka rebutan. Ada satu kisah Pak dulu di masa para ulama kan menyebutkan di alam kubur itu Pak, ternyata di alam kubur itu kalau ada amal hari Jumat itu rebutan doa Pak. Ada seseorang yang nggak rebutan, dia diem saja. Ditanya, Pak, mengapa kok nggak ikut rebutan ambil doa? Apa kata dia? Wahai saudaraku, saya tidak rebutan karena keluargaku. Mereka selalu mendoakan aku setiap hari. Karena itu aku tidak rebutan. Nggak lama kemudian ulama besar ini mimpi lagi. Dalam ini kita Kusturiyah namanya Pak ya. Kita Kusturiyah. Di sana mimpi lagi. Ternyata orang ini yang tadinya nggak ikut rebutan, ikut juga rebutan Pak. Ditanya, hei Fulan, kenapa kamu ikut rebutan? Selama ini kamu gak ikut-ikutan. Apa jawabannya? Wahai saudaraku, kalau dulu mereka mendoakan aku, tapi yang suka mendoakan sudah meninggal dunia juga. Sehingga aku tidak dapat kiriman doa, maka aku ikut ambil doa yang itu. Satu bilang, kalau keluarga kita gak ada yang mendoakan, dia ngambil doa rebutan yang ambil-ambil. Bersyukur kita kepada Allah, masih ada tahlim, masih ada doa bersama. Waktu kita mau mendoakan apa ya di sholat, Allahumma firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa bahagianya Pak orang tua kita ini di alam kubur, karena apa? Mereka masih mendapat rahmat. Yang ketiga, kedua, terakhir hadiahnya apa? Wa sodaqatu alaihim, sodaqah atas nama mayit. Jadi malam hari ini Pak Haji Bapak Haji Rogani, ini keluarganya, ini kan ada kue, ada air minum dan sebagainya. Ini Pak Ibu, kalau diniatkan sodako, kemudian kita makan, kemudian nanti malam ada yang sholat malam, ada yang beribadah sama Allah, ini pahalanya. Kalau diniatkan untuk almarhum, maka akan sampai kepada beliau. Dan keluarga ini tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya akan disampaikan. Maka ada doa nanti Pak, Allahumma taqabbal wa ausil sababa ma qara'nahu minal Qur'anil hakim wa ma alanna wa ma sabahna wa ma safarna wa ma sholaina dan seterusnya. Ya Allah, kalau bacaan Quran yang kami baca, sedekah yang dikeluarkan, kemudian zikir, tahmid, tahlil dan sebagainya ada pahalanya, ya Allah sampaikan kepada almarhum. Ya, dalam doanya, doa tahlil ya, Allah akan sama. Nah masalah sampai tidak Pak, ini nggak usah dipermasalahkan, karena kita sama-sama nggak tahu, karena kita sama-sama belum meninggal. Jadi kalau mau bukti, ya udah mati dulu sana. Kalau dikirim nggak nyampe, balik sini WA. Nggak nyampe, salah alamat. Atau yang doa nggak ikhlas, juga ya. Atau doanya salah, sebagainya. Jadi apa yang mengatakan, udahlah kita pasrahkan sama. Kenapa? Allah berfirman, udhuni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku kabulkan. Itu ayatnya jelas kan? Itu secara umum itu jelas. Jadi nggak usah dijelaskan. Kalau ada yang memang nggak mau ya silahkan, nggak usah diikuti. Ya, nanti baru begitu mati baru kita doa. Nggak ada yang doain, mau dia nggak mau, rasain sendiri lah. Kalau bisa semua doakan kita yang banyak, dan insya Allah kita akan doakan keluarga Haji Bapak Rogani ya, Haji Rogani. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan diterima segala ibadahnya, dan keluarga besar yang meninggalkannya ditambah iman dan takwanya kepada Allah, ditambah kesabarannya, ditambah rezekinya, ditambah barokah dari Allah SWT. Barokah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala
sahabati Rasulillah asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah min ahli kalimatika ila Allah. Muhammadur Rasulullah wa dzikri Allah Allah asqallahu wa ni'mal wakil liman mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin Allah. Allahumma qi hajatina keluarga besar Bapak wa'adina ma'adada ibadah kasolihin. Allahumma qi hajati wa'adina ma'adada ibadah kasolihin. Allahumma yasir wa la tu'asir wa la tahfid basafil ala kulli amrin asir. Allahumma aftah lana babal khair wa babal barakah wa babal hikmah wa babal syifa wa babal jannah. Allahumma aftih lana bi husnil khotimah wa la taftih lana bi su'il khotimah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Fatahu ya Alim ya Rozak ya Adim. Ya Allah, ampunilah sebesar apapun dosa yang telah dilakukannya ya Allah. Terimalah sekecil apapun amal ibadah yang telah dilakukannya ya Allah. Amin Allah. Ya Rahman ya Rahim, sedekah yang telah dikeluarkan oleh keluarga besarnya. Amin Bacaan Al-Quran, zikir, tahmid, sedekah dan lain-lain ya Allah. Al-Mujawadin ya Allah, sampaikan kepada anak-anakku ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya sebagai tempat siksanya ya Allah. Tidak akan kuat menerima siksamu ya Allah. Amin Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kita ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat kepada Bapak Ibu saya hormati kepada Bapak Sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.